Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang yang namanya cooling system. Yang mana cooling system di sini akan digunakan untuk proses menjaga ataupun mendinginkan air pendingin ya, ataupun menjaga temperatur kerja dari engine supaya engine atau mesin di sini bisa bekerja lebih optimal. Cooling system adalah sistem pendingin yang dilakukan atau digunakan pada sebuah engine yang fungsinya adalah untuk mengatur ataupun menjaga temperatur kerja engine supaya tetap selalu optimal. Dengan adanya cooling system di sini, maka temperatur kerja engine itu tidak terlalu panas atau overheating ataupun tidak terlalu dingin atau overcooling yang akan menyebabkan sebuah unit atau sebuah engine ini akan kehilangan tenaganya. Nah, cara kerja cooling system di sini adalah yang pertama adalah water pump itu akan digerakkan oleh putaran crankshaft untuk mensirkulasikan air bertekanan ke dalam sirkuit pendingin. Setelah dari pompa, air pertama-tama menuju ke oil cooler untuk mendinginkan oli yang di pelumasan engine dan juga sistem-sistem lainnya. Nah, oil cooler di sini bisa mendinginkan karena di sisi dalamnya oli akan disirkulasikan di sisi bagian dalam oil cooler dan sisi coolant akan disirkulasikan di bagian luarnya si oil cooler. Kemudian setelah dari air cooler, air tersebut mengalir ke dalam silinder blok. Di dalam silinder blok, air pendingin tersebut mengalir ke sekitar silinder liner dan mendinginkan silinder liner serta ruang bakar sehingga dapat mengurangi efek panas akibat pembakaran. Setelah itu, air akan kembali masuk ke dalam water jacket cylinder head untuk mendinginkan nozzle ataupun injektor, intake dan exhaust valve, dan permukaan dari si cylinder head itu sendiri. Air tersebut kemudian masuk ke dalam termostat. Nah, termostat di sini dia akan mendistribusikan air pendingin ke dua saluran. Yang pertama adalah saluran kembali ke water pump untuk mensirkulasikan kembali air tersebut pada saat temperatur air pendingin masih dingin. Dan saluran yang lainnya adalah menuju ke upper tank radiator untuk didinginkan kembali si air saat temperatur air pendingin tersebut mulai naik di atas temperatur kerja dari si engine. Sehingga volume air yang didistribusikan oleh termostat tersebut tergantung pada temperaturnya. Dan air yang mengalir ke radiator didinginkan oleh udara dihembuskan oleh kipas pada saat untuk melakukan proses pelepasan panasnya. Itu adalah jaluran ataupun proses perpindahan panas di cooling system. Dan adapun komponen-komponen dari sistem pendingin atau cooling system di sini adalah yang pertama ada yang namanya water pump. Water pump di sini adalah sebuah pompa yang berfungsi mensirkulasikan air dari radiator ke dalam sistem pendingin dengan tekanan ataupun flow tertentu, yang mana water pump ini digunakan pada engine umumnya itu adalah dengan engine ataupun dengan water pump yang tipenya adalah centrifugal pump. Komponen kedua ada yang namanya termostat. Termostat di sini adalah sebuah valve atau katup yang mengatur sejumlah aliran air pendingin ke dalam sistem, yang mana saat membuka dan menutupnya valve akan mengatur aliran air pendingin ke radiator atau akan disirkulasikan kembali tanpa melewati radiator ke water pump. Sehingga temperatur air pendingin pada sistem tetap pada batas-batas yang ditentukan, yaitu di temperatur kerja atau sebesar 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Dengan demikian, maka temperatur kerja engine akan cepat tercapai. Yang mana prinsip kerja dari si termostat di sini yaitu ketika temperatur engine naik atau ketika awal dihidupkan dan temperaturnya naik, maka expander pada sisi termostat akan mengembang sehingga mampu mendorong piston ke atas. Karena piston tersebut dijadikan satu dengan valve pada termostat, maka saluran yang ke radiator yang tadinya tertutup pada saat temperatur dingin akan mulai terbuka. Sehingga air akan mengalir ke pompa maupun ke
radiator. Besar kecilnya aliran yang ke radiator maupun ke pompa tergantung dari besar kecilnya valve itu terbuka. Terbukanya valve tersebut berdasarkan kenaikan temperatur dari air pendingin. Yang mana valve di sini mulai terbuka pada temperatur 74 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius, yang mana pada temperatur di sini disebut dengan cracking pressure-nya si termostat. Dan termostat akan terbuka penuh pada temperatur 90 derajat Celcius, sehingga saat temperaturnya di bawah 74 derajat Celcius, air pendingin dari sistem akan diarahkan ke water pump kembali tanpa melewati radiator untuk kembali disirkulasikan ke dalam sistem. Dan ketika temperatur air radiator ataupun air pendingin sudah di antara 74 derajat sampai 84 derajat Celcius, maka termostat mulai terbuka dan aliran air pendingin sebagian akan diarahkan ke radiator untuk didinginkan, serta sebagian yang lainnya akan disirkulasikan kembali ke dalam si water pump. Nah, pada saat ini disebut dengan temperatur kerja atau temperatur yang dipertahankan pada sistem engine adalah sebesar 84 derajat Celcius. Dan ketika engine terbebani ataupun temperatur air pendinginnya itu naik hingga 90 derajat, maka termostat akan membuka penuh dan semua air dari sistem akan dilewatkan ke radiator untuk kembali didinginkan sebelum kembali dihisap oleh si water pump. Sedangkan jalur yang ke water pump itu akan tertutup. Komponen berikutnya atau komponen ketiga di sini adalah radiator. Radiator di sini fungsinya adalah sebagai penyimpan dan juga sebagai pendingin si air radiator. Yang mana proses mendinginkan air tersebut itu menggunakan bantuan udara luar. Yang mana air akan masuk melalui upper tank pada bagian atas radiator dan masuk pada sisi tube atau sisi tabung pada si radiator. Dan sisi tube di sini terpasang fin atau sirip-sirip yang membantu membuang proses penyerapan panas atau perambatan panas yang lebih baik sehingga dapat didinginkan secara maksimal saat ada hembusan angin yang melewati si radiator yang disuplaikan oleh si kipas ataupun si fan radiator. Pada bagian atas rubber tank radiator terdapat yang namanya baffle plate, yang mana baffle plate di sini berfungsi untuk memisahkan bubble yang terjadi di dalam sistem radiator akibat proses sirkulasi air dari water coolant di sini. Bubble adalah peristiwa pecahnya gelembung udara di dalam sistem pendingin yang dapat mengakibatkan efek kavitasi pada komponen engine. Baffle plate ini juga berfungsi memisahkan antara air yang boleh berhubungan dengan udara luar dengan air yang tidak berhubungan dengan udara luar di dalam radiator. Di dalam radiator dipasang cap atau tutup yang terdapat vacuum parser dan juga valve pressure valve yang sehingga memungkinkan membuang udara serta menghisap air radiator ketika kurang. If a coolant boils, it can be a serious for an pendingin tidak berhubungan langsung dengan udara luar, melainkan melalui valve terlebih dahulu, yang maksudnya untuk menaikkan titik didih air pada sistem pendingin, sehingga dapat mengurangi timbulnya bubble pada air pendingin yang bisa berakibat kavitasi dan merusak komponen-komponen pada engine. Pada radiator, pressure valve fungsinya adalah untuk menaikkan titik didih dengan cara menaikkan pressure yang ada di dalam sistem pendingin. Nah, di sini adalah di radiator. Adapun kenaikan pressure tersebut adalah karena adanya pemanas yang menyebabkan pemuaian air dan meningkatkan tekanan udara di dalam air radiator ataupun di dalam radiator. Contoh, misalkan pada cap tertulis 0,75 kg per cm persegi atau 75 kPa,
maka tekanan air di dalam radiator naik menjadi 1 atm atau tekanan udara luar ditambah dengan 0,75 kg per cm menjadi 1,75 cm. Maka titik didih air yang harusnya 100 derajat Celcius di 1 atm dan pada 90 derajat timbul gelembung saat air akan mendidih akan bisa dihilangkan karena titik didihnya naik menjadi 1 atm ditambah 0,75 sehingga titik didih air naik menjadi 175 derajat yang mana ketika terjadi overheating di 120 derajat belum timbul yang namanya gelembung akibat air akan mendidih. Dan apabila tekanan udara dalam radiator naik lebih besar dari 0,75 kg per cm, lebih tinggi dari tekanan udara luar, maka kelebihan tekanan tersebut harus dibuang atau dilepaskan ke udara luar karena akan menyebabkan kebocoran ataupun kerusakan di sistem radiator. Maka si pressure valve ini akan terdorong melawan spring sehingga kelebihan udaranya akan ditepaskan ke udara luar melalui si cap radiator. Lalu di cap radiator juga ada yang namanya vacuum valve yang mana fungsinya di sini adalah mencegah kevakuman di dalam radiator akibat kekurangan coolant atau air radiator saat engine mati. Jadi, apabila tekanan di dalam radiator lebih kecil dari tekanan udara luar, maka vacuum valve akan terbuka dan menghisap udara dari udara luar. Dan dia juga akan menghisap air radiator dari reservoir tank atau subtank ketika dia terjadi kekurangan di dalam radiator. Sehingga memungkinkan radiator ini akan selalu terisi. Yang mana proses penghisapan di vacuum valve ini terjadi ketika engine awal dihidupkan. Dan water pump mulai menghisap air dari si radiator subtank. Nah, dan komponen berikutnya atau komponen keempat di sistem water pump ada yang namanya corrosion resistor yang mana fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya endapan dan karat di sistem radiator akibat asam atau pH air yang menurun akibat proses sirkulasi. Sehingga perlu ditambahkan corrosion inhibitor pada sistem filter corrosion resistor untuk menaikkan pH air pendingin yang tadinya 7 atau netral dia akan naik menjadi 9-12 atau menjadi basa. Karena jika sifat air pendingin bersifat asam dapat menyebabkan saluran pada sistem pendingin tersumbat karena adanya karat ataupun korosi. Mungkin itu adalah komponen dari cooling system secara garis besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kritik dan saran silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui pembaruan-pembaruan video terbaru saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.